saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali penjelasan yang kemarin oleh Mas Nanang ya. Saya ulangi kembali. Materi berikutnya tentang peluang. Peluang itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Di sini ya ada kaidah pencacahan, itu ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Apa itu kaidah pencacahan? Di sini kaidah pencacahan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Tuh, nah ini ada kaidah penjumlahan. Ini ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian. Nah di sini kaidah penjumlahan itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara dari dua atau lebih kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ini kuncinya, dia tidak terjadi secara bersamaan. Itu menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, di sini clue atau rohnya itu adalah atau. Jadi ada kata-kata atau, ini nanti dijumlahkan. Contohnya ini. Nah, ini ya, contohnya. Ini lihat. Ayah berencana pergi liburan ke Madura. Di rumah, ayah itu memiliki 3 mobil, 4 sepeda motor, dan 1 sepeda. Ayah akan menggunakan salah satu alat transportasi tersebut untuk menuju ke Madura. Jadi dia hanya menggunakan salah satu alat transportasi. Ada berapa banyak cara yang dapat dipakai untuk menggunakan alat transportasi tersebut. Nah, ini ya dilihat tadi, ini penjelasannya, 2 atau lebih kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Nih, dia kan hanya salah satu alat transportasi aja, bisa mobil, sepeda motor, atau sepeda saja. Jadi ini kejadiannya itu tidak secara bersama-sama, tidak bisa menggunakan mobil sama sepeda motor ya. Nah, itu dia menggunakan penjumlahan. Tinggal 3 tambah 4 tambah 1, berarti banyak caranya ada 8. Itu dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, ini kaidah perkalian di sini bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi. Kalau yang perkalian itu dia terjadi secara bersamaan. Nah, ini nanti dia dikalikan. Contohnya ini. Oke, ini ya. Kak Vera memiliki 3 topi, 4 kemeja, 4 celana panjang, 5 sepatu. Setiap kali keluar rumah ya, Kak Vera itu selalu menggunakan topi, kemeja, celana panjang, dan sepatu. Ini digunakan secara bareng-bareng. Nah, logikanya kalau dia bareng-bareng nanti dia pakai kaidah perkalian. Tinggal ini 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Jelas ya? Jadi bedanya dengan kaidah penjumlahan, kapan kita memakai kaidah penjumlahan? Itu jika kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Kalau dia kaidah perkalian, itu terjadinya secara bersamaan. Sudah lebih jelas ya. Nah, berikutnya yaitu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah bentuk perkalian bilangan asli secara berurutan. Nih, misalnya nih, n faktorial, 5 faktorial ya, 5 faktorial itu berapa nilainya? Ya udah, kalau 5 faktorial dimulai dari angka 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. 10 faktorial berapa nilainya? Oke, kita hitung di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai 1. Di sini boleh lah, ini ya saya ganti. Saya kali 4 terus kali 3 kali 2
kali 1. Ketemunya itu dikalikan. Nanti ketemunya adalah 3.628.800. Ini dikalikan semua. Jadi faktorial itu dari angkanya itu sampai angka 1. Itu ya nilai faktorial. Nah, perlu diingat bahwa 1 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial itu juga 1. Itu ya. Itu faktorial. Berikutnya, nah kita masuk ke yang lebih inti dari peluang, itu ada permutasi. Nanti ada permutasi, ada kombinasi nih. Ya, nanti ada cirinya, ada perbedaannya, seperti tadi kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Permutasi, apakah itu permutasi? Permutasi itu adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, ini ya. Dengan memperhatikan urutan itu disebut dengan permutasi. Jadi susunannya itu diperhatikan. Nah, oke. Jadi A, B, C itu berbeda dengan A, C, B. Nah, itu permutasi. Tapi nanti kalau kombinasi, nah ini ya, kombinasi, nanti ada ya, kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu dia menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, misalnya kalau tadi A, B, C untuk permutasi itu jadinya kan ada A, C, B itu beda ya. Kalau kombinasi itu dianggap jadi satu. Jadi A, B, C itu ya sama aja A, C, B. Nah, itu kombinasi. Ini rumusnya permutasi ini ya. Ada notasi penulisannya bisa seperti ini. P, di sini N, di sini R. Atau P, sini atas bawah, gini sama ya. Dengan N itu banyaknya unsur, R unsur. Jadi permutasi N unsur dan R unsur. Kalau yang kombinasi, nih, kombinasi ini seperti ini. C ya, simbolnya bisa C, bisa K, gitu. Tidak usah bingung. Kembali lagi. Rumusnya gimana? Nih, rumus dari permutasi. Belum ditulis ya di sini. Permutasi itu rumusnya, sebentar, saya tulis sini. Sama dengan, sama dengan N faktorial, oh ini, dibagi, sebentar ini kok rumusnya, saya harus mencari-cari rumus. Dia permutasinya ini rumusnya, jadi tidak perlu saya tulis di sini lagi. Ini jadi rumus dari permutasi N faktorial dibagi N min R faktorial. Contohnya gini, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa? Nih, di sini sudah ini ya, bedakan ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 8 siswa. Oke, N-nya 8. Kemudian dia mau memilih apa aja? Ketua 1, 2, 3. Nah, berarti R-nya ada 3 di sini. Oke, tinggal di sini 8 faktorial. 8 dikurangi 3 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa dia berhenti di 5 faktorial? Karena di bawahnya ini 8 kurangi 3, 5 faktorial. Jadi ini nanti bisa dicoret. Nah, ketinggal 8 kali 7 kali 6 ketemunya 336. Ini berarti ada 336 cara.
untuk kombinasi, nih kombinasi bedanya cuma ini. Kalau dia permutasi tinggal n faktorial n min r. Nah, kalau kombinasi di sini di depannya dikalikan r faktorial. Contohnya ini, dari 10 siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore. Di sini tidak disebutkan 4 siswa itu harus siapa, atau dia 4 siswa sebagai sekretaris, ketua. Dia hanya disebutkan 4 siswa. Nah, artinya dia acak. Urutannya tidak diperhatikan, maka dia memakai kombinasi. Nah, N-nya 10, R-nya 4. Jadi hitungannya 10 faktorial, 4 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial. Nah, di sini berhenti di angka 6, karena di sini ada angka 6, tinggal dicoret. Terus 10, 9, 8, 7, 4 faktorial kita jabarkan. 4, 3, 2, 1, ketemunya 210 cara. Kita bisa membedakan ya, maka yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Nah, di sini tadi permutasi itu ada bermacam-macam caranya ya. Di sini maksudnya ada bermacam-macam persoalan. Di sini ada N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara dihadiri 5 negara. Panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak panitia menyusun kelima bendera tersebut? Nah, ini tinggal dia pakai permutasi, jadi hanya 5 faktorial. Yang tadi, nih, ini juga sama ya. Jadi berapa banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi? Dilihat di sini hurufnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N-nya ada 10. Nah, 10 ini terdiri dari huruf B, A, S, sama I. Nah, ini 2, 3, ada berapa? B-nya ada 2, A-nya ada 3, S-nya ada 4, I-nya ada 1. Tinggal kalian di sini N 10 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini macam-macam dari soal permutasi ya. Kemudian ada permutasi siklis, itu dia misalnya gini, salaman, duduk mengelilingi, jadi dia siklis atau dia lingkaran, membentuk lingkaran. Itu rumusnya N-1. Ini kalian kemarin sudah mencatat ya, nanti dicermati lagi. Jadi saya hanya di sini menegaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi tadi dia urutannya diperhatikan ya, urutannya diperhatikan seperti ini contohnya tadi mana ini ya. Jadi dia disebutkan ketua, sekretaris, bendara. Kalau kombinasi itu tidak diperhatikan tanpa memperhatikan urutannya, dia hanya 4 siswa. Tidak disebutkan untuk sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Demikian penjelasan dari saya, semoga memperjelas ya kemarin yang anak-anakku yang mungkin belum paham dari penjelasan Mas Nana kemarin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali penjelasan yang kemarin oleh Mas Nanang ya. Saya ulangi kembali. Materi berikutnya tentang peluang. Peluang itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Di sini ya ada kaidah pencacahan, itu ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Apa itu kaidah pencacahan? Di sini kaidah pencacahan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, ini ada kaidah penjumlahan. Ini
ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian. Nah, di sini kaidah penjumlahan itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara dari dua atau lebih kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ini kuncinya, dia tidak terjadi secara bersamaan. Itu menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, di sini clue atau rohnya itu adalah atau. Jadi ada kata-kata atau, ini nanti dijumlahkan. Contohnya ini. Nah, ini ya, contohnya. Ini lihat. Ayah berencana pergi liburan ke Madura. Di rumah, ayah itu memiliki 3 mobil, 4 sepeda motor, dan 1 sepeda. Ayah akan menggunakan salah satu alat transportasi tersebut untuk menuju ke Madura. Jadi dia hanya menggunakan salah satu alat transportasi. Ada berapa banyak cara yang dapat dipakai untuk menggunakan alat transportasi tersebut. Nah, ini ya dilihat tadi, ini penjelasannya, 2 atau lebih kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Nih, dia kan hanya salah satu alat transportasi aja, bisa mobil, sepeda motor, atau sepeda saja. Jadi ini kejadiannya itu tidak secara bersama-sama, tidak bisa menggunakan mobil sama sepeda motor ya. Nah, itu dia menggunakan penjumlahan. Tinggal 3 tambah 4 tambah 1, berarti banyak caranya ada 8. Itu dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, ini kaidah perkalian di sini bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi. Kalau yang perkalian itu dia terjadi secara bersamaan. Nah, ini nanti dia dikalikan. Contohnya ini. Oke, ini ya. Kak Vera memiliki 3 topi, 4 kemeja, 4 celana panjang, 5 sepatu. Setiap kali keluar rumah ya, Kak Vera itu selalu menggunakan topi, kemeja, celana panjang, dan sepatu. Ini digunakan secara bareng-bareng. Nah, logikanya kalau dia bareng-bareng nanti dia pakai kaidah perkalian. Tinggal ini 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Jelas ya? Jadi bedanya dengan kaidah penjumlahan, kapan kita memakai kaidah penjumlahan? Itu jika kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Kalau dia kaidah perkalian, itu terjadinya secara bersamaan. Udah lebih jelas ya? Nah, berikutnya yaitu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah bentuk perkalian bilangan asli secara berurutan. Nih, misalnya nih, n faktorial, 5 faktorial ya, 5 faktorial itu berapa nilainya? Ya udah, kalau 5 faktorial dimulai dari angka 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. 10 faktorial berapa nilainya? Oke, kita hitung di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai 1. Di sini boleh lah, ini ya saya ganti. Saya kali 4 terus kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya itu dikalikan. Nanti ketemunya adalah 3.628.800. Ini dikalikan semua. Jadi faktorial itu dari angkanya itu sampai angka 1. Itu ya nilai faktorial. Nah, perlu diingat bahwa 1 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial itu juga 1. Itu ya. Itu faktorial. Berikutnya, nah kita masuk ke yang lebih inti dari peluang, itu ada permutasi. Nanti ada permutasi, ada kombinasi nih.
Ya, nanti ada cirinya, ada perbedaannya seperti tadi kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Permutasi, apakah itu permutasi? Permutasi itu adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, ini ya. Dengan memperhatikan urutan itu disebut dengan permutasi. Jadi susunannya itu diperhatikan. Nah, oke. Jadi A, B, C itu berbeda dengan A, C, B. Nah, itu permutasi. Tapi nanti kalau kombinasi, nah ini ya, kombinasi, nanti ada ya, kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu dia menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, misalnya kalau tadi A, B, C untuk permutasi itu jadinya kan ada A, C, B itu beda ya. Kalau kombinasi itu dianggap jadi satu. Jadi A, B, C itu ya sama aja A, C, B. Nah, itu kombinasi. Ini rumusnya permutasi ini ya. Ada notasi penulisannya bisa seperti ini. P, di sini N, di sini R. Atau P, sini atas bawah, gini sama ya. Dengan N itu banyaknya unsur, R unsur. Jadi permutasi N unsur dan R unsur. Kalau yang kombinasi, nih kombinasi ini seperti ini. C ya, simbolnya bisa C, bisa K gitu, tidak usah bingung. Kembali lagi. Rumusnya gimana? Nih, rumus dari permutasi. Belum ditulis ya di sini. Permutasi itu rumusnya, sebentar, saya tulis ini. Sama dengan N faktorial oh ini dibagi, sebentar ini kok rumusnya saya harus mencari-cari rumus. Dia permutasinya ini rumusnya, jadi tidak perlu saya tulis di sini lagi. Ini jadi rumus dari permutasi N faktorial dibagi N min R faktorial. Contohnya gini, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa? Nih, di sini sudah ini ya, bedakan ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 8 siswa. Oke, N-nya 8. Kemudian dia mau memilih apa aja? Ketua 1, 2, 3. Nah, berarti R-nya ada 3 di sini. Oke, tinggal di sini 8 faktorial. 8 dikurangi 3 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa dia berhenti di 5 faktorial? Karena di bawahnya ini 8 kurangi 3, 5 faktorial. Jadi ini nanti bisa dicoret. Nah, ketinggal 8 kali 7 kali 6 ketemunya 336. Ini berarti ada 336 cara. Untuk kombinasi, nih kombinasi bedanya cuma ini. Kalau dia permutasi tinggal N faktorial, N min R. Nah, kalau kombinasi di sini di depannya dikalikan R faktorial. Contohnya ini, dari 10 siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore. Di sini tidak disebutkan 4 siswa itu harus siapa, atau dia 4 siswa sebagai sekretaris, ketua. Dia hanya disebutkan 4 siswa. Nah, artinya dia acak. Urutannya tidak diperhatikan, maka dia memakai kombinasi. Nah, N-nya 10, R-nya 4. Jadi hitungannya 10 faktorial, 4 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial.
Nah, di sini berhenti di angka 6 karena di sini ada angka 6, tinggal dicoret. Terus 10, 9, 8, 7, 4 faktorial kita jabarkan. 4, 3, 2, 1, ketemunya 210 cara. Kita bisa membedakan ya, maka yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Nah, di sini tadi permutasi itu ada bermacam-macam caranya ya. Di sini maksudnya ada bermacam-macam persoalan. Di sini ada N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara dihadiri 5 negara. Panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak panitia menyusun ke-5 bendera tersebut? Nah, ini tinggal dia pakai permutasi, jadi hanya 5 faktorial. Yang tadi, nih. Ini juga sama ya, jadi berapa banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi? Dilihat di sini hurufnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N-nya, ada 10. Nah, 10 ini terdiri dari huruf B, A, S, sama I. Nah, ini 2, 3, ada berapa? B-nya ada 2, A-nya ada 3, S-nya ada 4, I-nya ada 1. Tinggal kalian di sini N 10 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini macam-macam dari soal permutasi ya. Kemudian ada permutasi siklis, itu dia misalnya gini, salaman, duduk mengelilingi, jadi dia siklis atau dia lingkaran, membentuk lingkaran. Itu rumusnya N-1. Ini kalian kemarin sudah mencatat ya, nanti dicermati lagi. Jadi saya hanya di sini menegaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi tadi dia urutannya diperhatikan ya, urutannya diperhatikan seperti ini contohnya tadi mana ini ya. Jadi dia disebutkan ketua, sekretaris, bendara. Kalau kombinasi itu tidak diperhatikan tanpa memperhatikan urutannya, dia hanya 4 siswa, tidak disebutkan untuk sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Demikian penjelasan dari saya, semoga memperjelas ya kemarin yang anak-anakku yang mungkin belum paham dari penjelasan Mas Nana kemarin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali penjelasan yang kemarin oleh Mas Nanang ya. Saya ulangi kembali. Materi berikutnya tentang peluang. Peluang itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Di sini ya ada kaidah pencacahan, itu ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Apa itu kaidah pencacahan? Di sini kaidah pencacahan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, ini ada kaidah penjumlahan. Ini ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian. Nah, di sini kaidah penjumlahan itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara dari 2 atau lebih kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ini kuncinya, dia tidak terjadi secara bersamaan. Itu menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, di sini clue atau rohnya itu adalah atau, jadi ada kata-kata atau, ini nanti dijumlahkan. Contohnya ini. Nah, ini ya, contohnya. Ini lihat.
ayah berencana pergi liburan ke Madura. Di rumah, ayah itu memiliki 3 mobil, 4 sepeda motor, dan 1 sepeda. Ayah akan menggunakan salah satu alat transportasi tersebut untuk menuju ke Madura. Jadi dia hanya menggunakan salah satu alat transportasi. Ada berapa banyak cara yang dapat dipakai untuk menggunakan alat transportasi tersebut? Nah, ini ya dilihat tadi ini penjelasannya, 2 atau lebih kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Nih, dia kan hanya salah satu alat transportasi aja, bisa mobil, sepeda motor, atau sepeda saja. Jadi ini kejadiannya itu tidak secara bersama-sama, tidak bisa menggunakan mobil sama sepeda motor ya. Nah, itu dia menggunakan penjumlahan, tinggal 3 tambah 4 tambah 1, berarti banyak caranya ada 8. Itu dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, ini kaidah perkalian di sini bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi. Kalau yang perkalian itu dia terjadi secara bersamaan. Nah, ini nanti dia dikalikan. Contohnya ini. Oke, ini ya. Kak Vera memiliki 3 topi, 4 kemeja, 4 celana panjang, 5 sepatu. Setiap kali keluar rumah ya, Kak Vera itu selalu menggunakan topi, kemeja, celana panjang, dan sepatu. Ini digunakan secara bareng-bareng. Nah, logikanya kalau dia bareng-bareng nanti dia pakai kaidah perkalian. Tinggal ini 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Jelas ya? Jadi bedanya dengan kaidah penjumlahan, kapan kita memakai kaidah penjumlahan? Itu jika kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Kalau dia kaidah perkalian, itu terjadinya secara bersamaan. Sudah lebih jelas ya? Nah, berikutnya yaitu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah bentuk perkalian bilangan asli secara berurutan. Nih, misalnya nih, n faktorial, 5 faktorial ya, 5 faktorial itu berapa nilainya? Ya udah kalau 5 faktorial dimulai dari angka 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. 10 faktorial berapa nilainya? Oke, kita hitung di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai 1. Di sini boleh lah. Ini ya saya ganti. Saya kali 4 terus kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya itu dikalikan. Nanti ketemunya adalah 3.628.800. Ini dikalikan semua. Jadi faktorial itu dari angkanya itu sampai angka 1. Itu ya nilai faktorial. Nah, perlu diingat bahwa 1 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial itu juga 1. Itu ya. Itu faktorial. Berikutnya, nah kita masuk ke yang lebih inti dari peluang, itu ada permutasi. Nanti ada permutasi, ada kombinasi nih. Ya, nanti ada cirinya, ada perbedaannya, seperti tadi kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Permutasi, apakah itu permutasi? Permutasi itu adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, ini ya. Dengan memperhatikan urutan itu disebut dengan permutasi. Jadi susunannya itu diperhatikan. Nah, oke. Jadi A, B, C itu berbeda dengan A, C, B. Nah, itu permutasi. Tapi nanti kalau kombinasi, nah ini ya, kombinasi, nanti ada ya, kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu
dia menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, misalnya kalau tadi ABC untuk permutasi itu jadinya kan ada ACB itu beda ya. Kalau kombinasi itu dianggap jadi satu. Jadi ABC itu ya sama aja ACB. Nah, itu kombinasi. Ini rumusnya permutasi ini ya. Ada notasi penulisannya bisa seperti ini. P di sini N, di sini R. Atau P sini atas bawah gini sama ya. Dengan N itu banyaknya unsur, R unsur. Jadi permutasi N unsur dan R unsur. Kalau yang kombinasi, nih kombinasi ini seperti ini. C ya, simbolnya bisa C, bisa K gitu, tidak usah bingung. Kembali lagi. Rumusnya gimana? Nih, rumus dari permutasi. Belum ditulis ya di sini. Permutasi itu rumusnya, sebentar, saya tulis ini. Sama dengan N faktorial oh ini dibagi, sebentar ini kok rumusnya saya harus mencari-cari rumus. Dia permutasinya ini rumusnya, jadi tidak perlu saya tulis di sini lagi. Ini jadi rumus dari permutasi N faktorial dibagi N min R faktorial. Contohnya gini, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa? Nih, di sini sudah ini ya, bedakan ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 8 siswa. Oke, N-nya 8. Kemudian dia mau memilih apa aja? Ketua 1, 2, 3. Nah, berarti R-nya ada 3 di sini. Oke, tinggal di sini 8 faktorial. 8 dikurangi 3 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa dia berhenti di 5 faktorial? Karena di bawahnya ini 8 kurangi 3, 5 faktorial. Jadi ini nanti bisa dicoret. Nah, ketinggal 8 kali 7 kali 6 ketemunya 336. Ini berarti ada 336 cara. Untuk kombinasi, nih kombinasi bedanya cuma ini. Kalau dia permutasi tinggal N faktorial, N min R. Nah, kalau kombinasi di sini di depannya dikalikan R faktorial. Contohnya ini, dari 10 siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore. Di sini tidak disebutkan 4 siswa itu harus siapa, atau dia 4 siswa sebagai sekretaris, ketua. Dia hanya disebutkan 4 siswa. Nah, artinya dia acak. Urutannya tidak diperhatikan, maka dia memakai kombinasi. Nah, N-nya 10, R-nya 4. Jadi hitungannya 10 faktorial, 4 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial. Nah, di sini berhenti di angka 6, karena di sini ada angka 6, tinggal dicoret. Terus 10, 9, 8, 7, 4 faktorial kita jabarkan. 4, 3, 2, 1, ketemunya 210 cara. Kita bisa membedakan ya, maka yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Nah, di sini tadi permutasi itu ada bermacam-macam caranya ya. Di sini maksudnya ada bermacam-macam persoalan. Di sini ada N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara dihadiri 5 negara. Panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak panitia menyusun ke 5 bendera tersebut? Nah, ini tinggal
dia pakai permutasi, jadi hanya 5 faktorial. Yang tadi, nih. Ini juga sama ya, jadi berapa banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi. Dilihat di sini hurufnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N-nya, ada 10. Nah, 10 ini terdiri dari huruf B, A, S, sama I. Nah, ini 2, 3, ada berapa? B-nya ada 2, A-nya ada 3, S-nya ada 4, I-nya ada 1. Tinggal kalian di sini N 10 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini macam-macam dari soal permutasi ya. Kemudian ada permutasi siklis, itu dia misalnya gini, salaman, duduk mengelilingi, jadi dia siklis atau dia lingkaran, membentuk lingkaran, itu rumusnya N-1. Ini kalian kemarin sudah mencatat ya, nanti dicermati lagi. Jadi saya hanya di sini menegaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi tadi dia urutannya diperhatikan ya, urutannya diperhatikan seperti ini contohnya tadi mana ini ya. Jadi dia disebutkan ketua, sekretaris, bendara. Kalau kombinasi itu tidak diperhatikan tanpa memperhatikan urutannya, dia hanya 4 siswa, tidak disebutkan untuk sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Demikian penjelasan dari saya, semoga memperjelas ya kemarin yang anak-anakku yang mungkin belum paham dari penjelasan Mas Lana kemarin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali penjelasan yang kemarin oleh Mas Nanang ya. Saya ulangi kembali. Materi berikutnya tentang peluang. Peluang itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Di sini ya ada kaidah pencacahan, itu ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Apa itu kaidah pencacahan? Di sini kaidah pencacahan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, ini ada kaidah penjumlahan. Ini ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian. Nah, di sini kaidah penjumlahan itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara dari 2 atau lebih kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ini kuncinya, dia tidak terjadi secara bersamaan. Itu menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, di sini clue atau rohnya itu adalah atau, jadi ada kata-kata atau, ini nanti dijumlahkan. Contohnya ini. Nah, ini ya, contohnya. Ini lihat. Ayah berencana pergi liburan ke Madura. Di rumah, ayah itu memiliki 3 mobil, 4 sepeda motor, dan 1 sepeda. Ayah akan menggunakan salah satu alat transportasi tersebut untuk menuju ke Madura. Jadi dia hanya menggunakan salah satu alat transportasi. Ada berapa banyak cara yang dapat dipakai untuk menggunakan alat transportasi tersebut. Nah, ini ya dilihat tadi, ini penjelasannya, 2 atau lebih kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Nih, dia kan hanya salah satu alat transportasi aja, bisa mobil, sepeda motor, atau sepeda saja. Jadi ini kejadiannya itu tidak secara bersama-sama, tidak bisa menggunakan mobil sama sepeda motor ya. Nah, itu dia menggunakan
penjumlahan. Tinggal 3 tambah 4 tambah 1, berarti banyak caranya ada 8. Itu dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, ini kaidah perkalian di sini bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi. Kalau yang perkalian itu dia terjadi secara bersamaan. Nah, ini nanti dia dikalikan. Contohnya ini. Oke, ini ya. Kak Vera memiliki 3 topi, 4 kemeja, 4 celana panjang, 5 sepatu. Setiap kali keluar rumah ya, Kak Vera itu selalu menggunakan topi, kemeja, celana panjang, dan sepatu. Ini digunakan secara bareng-bareng. Nah, logikanya kalau dia bareng-bareng nanti dia pakai kaidah perkalian. Tinggal ini 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Jelas ya? Jadi bedanya dengan kaidah penjumlahan, kapan kita memakai kaidah penjumlahan? Itu jika kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Kalau dia kaidah perkalian, itu terjadinya secara bersamaan. Udah lebih jelas ya? Nah, berikutnya yaitu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah bentuk perkalian bilangan asli secara berurutan. Nih, misalnya nih, n faktorial, 5 faktorial ya, 5 faktorial itu berapa nilainya? Ya udah, kalau 5 faktorial dimulai dari angka 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. 10 faktorial berapa nilainya? Oke, kita hitung di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai 1. Di sini boleh lah, ini ya saya ganti. Saya kali 4 terus kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya itu dikalikan. Nanti ketemunya adalah 3.628.800. Ini dikalikan semua. Jadi faktorial itu dari angkanya itu sampai angka 1. Itu ya nilai faktorial. Nah, perlu diingat bahwa 1 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial itu juga 1. Itu ya. Itu faktorial. Berikutnya, nah kita masuk ke yang lebih inti dari peluang, itu ada permutasi. Nanti ada permutasi, ada kombinasi nih. Ya, nanti ada cirinya, ada perbedaannya seperti tadi kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Permutasi, apakah itu permutasi? Permutasi itu adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, ini ya. Dengan memperhatikan urutan itu disebut dengan permutasi. Jadi susunannya itu diperhatikan. Nah, oke. Jadi A, B, C itu berbeda dengan A, C, B. Nah, itu permutasi. Tapi nanti kalau kombinasi, nah ini ya, kombinasi, nanti ada ya, kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu dia menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, misalnya kalau tadi A, B, C untuk permutasi itu jadinya kan ada A, C, B itu beda ya. Kalau kombinasi itu dianggap jadi satu. Jadi A, B, C itu ya sama aja A, C, B. Nah, itu kombinasi. Ini rumusnya permutasi ini ya. Ada notasi penulisannya bisa seperti ini. P di sini N, di sini R. Atau P sini atas bawah gini sama ya. Dengan N itu banyaknya unsur, R unsur. Jadi permutasi N unsur dan R unsur. Kalau yang kombinasi nih,
kombinasi ini seperti ini. C ya, simbolnya bisa C, bisa K gitu, nggak usah bingung. Kembali lagi. Rumusnya gimana? Nih, rumus dari permutasi. Belum ditulis ya di sini. Permutasi itu rumusnya, sebentar, saya tulis sini. Sama dengan n faktorial oh ini dibagi, sebentar, ini kok rumusnya saya harus mencari-cari rumus. Dia permutasinya ini rumusnya, jadi tidak perlu saya tulis di sini lagi. Ini jadi rumus dari permutasi n faktorial dibagi n min r faktorial. Contohnya gini, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa? Nih, di sini sudah ini ya, bedakan ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Oke, N-nya 8. Kemudian dia mau memilih apa aja? Ketua 1, 2, 3. Nah, berarti R-nya ada 3 di sini. Oke, tinggal di sini 8 faktorial. 8 dikurangi 3 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa dia berhenti di 5 faktorial? Karena di bawahnya ini 8 kurangi 3, 5 faktorial. Jadi ini nanti bisa dicoret. Nah, ketinggal 8 kali 7 kali 6 ketemunya 336. Ini berarti ada 336 cara. Untuk kombinasi, nih kombinasi bedanya cuma ini. Kalau dia permutasi tinggal n faktorial n min r. Nah, kalau kombinasi di sini di depannya dikalikan r faktorial. Contohnya ini, dari 10 siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore. Di sini tidak disebutkan 4 siswa itu harus siapa, atau dia 4 siswa sebagai sekretaris, ketua. Dia hanya disebutkan 4 siswa. Nah, artinya dia acak. Urutannya tidak diperhatikan, maka dia memakai kombinasi. Nah, N-nya 10, R-nya 4. Jadi hitungannya 10 faktorial, 4 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial. Nah, di sini berhenti di angka 6, karena di sini ada angka 6, tinggal dicoret. Terus 10, 9, 8, 7, 4 faktorial kita jabarkan. 4, 3, 2, 1, ketemunya 210 cara. Kita bisa membedakan ya, maka yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Nah, di sini tadi permutasi itu ada bermacam-macam caranya ya. Di sini maksudnya ada bermacam-macam persoalan. Di sini ada N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara dihadiri 5 negara. Panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak panitia menyusun ke-5 bendera tersebut? Nah, ini tinggal dia pakai permutasi, jadi hanya 5 faktorial. Yang tadi, nih, ini juga sama ya. Jadi berapa banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi? Dilihat di sini hurufnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N-nya ada 10. Nah, 10 ini terdiri dari huruf B, A, S, sama I. Nah, ini 2, 3, ada berapa? B-nya ada 2, A-nya ada 3, S-nya ada 4, I-nya ada 1. Tinggal kalian di sini N 10 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini macam-macam dari soal permutasi ya.
Kemudian ada permutasi siklis, itu dia misalnya gini, salaman, duduk mengelilingi, jadi dia siklis atau dia lingkaran, membentuk lingkaran. Itu rumusnya N-1. Ini kalian kemarin sudah mencatat ya, nanti dicermati lagi. Jadi saya hanya di sini menegaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi tadi dia urutannya diperhatikan ya, urutannya diperhatikan seperti ini contohnya tadi mana ini ya. Jadi dia disebutkan ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kombinasi itu tidak diperhatikan tanpa memperhatikan urutannya, dia hanya 4 siswa. Tidak disebutkan untuk sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Demikian penjelasan dari saya, semoga memperjelas ya kemarin yang anak-anakku yang mungkin belum paham dari penjelasan Mas Nana kemarin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali penjelasan yang kemarin oleh Mas Nanang ya. Saya ulangi kembali. Materi berikutnya tentang peluang. Peluang itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Di sini ya ada kaidah pencacahan, itu ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Apa itu kaidah pencacahan? Di sini kaidah pencacahan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, ini ada kaidah penjumlahan. Ini ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian. Nah, di sini kaidah penjumlahan itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara dari 2 atau lebih kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ini kuncinya, dia tidak terjadi secara bersamaan. Itu menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, di sini clue atau rohnya itu adalah atau, jadi ada kata-kata atau, ini nanti dijumlahkan. Contohnya ini. Nah, ini ya, contohnya. Ini lihat. Ayah berencana pergi liburan ke Madura. Di rumah, ayah itu memiliki 3 mobil, 4 sepeda motor, dan 1 sepeda. Ayah akan menggunakan salah satu alat transportasi tersebut untuk menuju ke Madura. Jadi dia hanya menggunakan salah satu alat transportasi. Ada berapa banyak cara yang dapat dipakai untuk menggunakan alat transportasi tersebut. Nah, ini ya dilihat tadi, ini penjelasannya, 2 atau lebih kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Nih, dia kan hanya salah satu alat transportasi aja, bisa mobil, sepeda motor, atau sepeda saja. Jadi ini kejadiannya itu tidak secara bersama-sama, tidak bisa menggunakan mobil sama sepeda motor ya. Nah, itu dia menggunakan penjumlahan. Tinggal 3 tambah 4 tambah 1, berarti banyak caranya ada 8. Itu dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, ini kaidah perkalian di sini bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi. Kalau yang perkalian itu dia terjadi secara bersamaan. Nah, ini nanti dia dikalikan. Contohnya ini. Oke, ini ya. Kak Vera memiliki 3 topi, 4 kemeja, 4 celana panjang, 5 sepatu. Setiap kali keluar rumah ya, Kak Vera itu selalu menggunakan topi, kemeja, celana panjang, dan sepatu. Ini digunakan secara bareng-bareng.
Nah, logikanya kalau dia bareng-bareng nanti dia pakai kaidah perkalian. Tinggal ini 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Jelas ya? Jadi bedanya dengan kaidah penjumlahan, kapan kita memakai kaidah penjumlahan? Itu jika kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Kalau dia kaidah perkalian, itu terjadinya secara bersamaan. Udah lebih jelas ya? Nah, berikutnya yaitu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah bentuk perkalian bilangan asli secara berurutan. Nih, misalnya nih, n faktorial, 5 faktorial ya, 5 faktorial itu berapa nilainya? Ya udah kalau 5 faktorial dimulai dari angka 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. 10 faktorial berapa nilainya? Oke, kita hitung di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai 1. Di sini boleh lah. Ini ya saya ganti. Saya kali 4 terus kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya itu dikalikan, nanti ketemunya adalah 3.628.800. Ini dikalikan semua. Jadi faktorial itu dari angkanya itu sampai angka 1. Itu ya nilai faktorial. Nah, perlu diingat bahwa 1 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial itu juga 1. Itu ya. Itu faktorial. Berikutnya, nah kita masuk ke yang lebih inti dari peluang, itu ada permutasi. Nanti ada permutasi, ada kombinasi nih. Ya, nanti ada cirinya, ada perbedaannya seperti tadi kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Permutasi, apakah itu permutasi? Permutasi itu adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, ini ya. Dengan memperhatikan urutan itu disebut dengan permutasi. Jadi susunannya itu diperhatikan. Nah, oke. Jadi A, B, C itu berbeda dengan A, C, B. Nah, itu permutasi. Tapi nanti kalau kombinasi, nah ini ya, kombinasi, nanti ada ya, kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu dia menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, misalnya kalau tadi A, B, C untuk permutasi itu jadinya kan ada A, C, B itu beda ya. Kalau kombinasi itu dianggap jadi satu. Jadi A, B, C itu ya sama aja A, C, B. Nah, itu kombinasi. Ini rumusnya permutasi ini ya. Ada notasi penulisannya bisa seperti ini. P di sini N, di sini R. Atau P sini atas bawah gini sama ya. Dengan N itu banyaknya unsur, R unsur. Jadi permutasi N unsur dan R unsur. Kalau yang kombinasi, nih kombinasi ini seperti ini. C ya, simbolnya bisa C, bisa K gitu, tidak usah bingung. Kembali lagi. Rumusnya gimana? Nih, rumus dari permutasi. Belum ditulis ya di sini. Permutasi itu rumusnya, sebentar, saya tulis ini. Sama dengan, sama dengan N faktorial, oh ini,
dibagi, sebentar ini kok rumusnya saya harus mencari-cari rumus. Dia permutasinya ini rumusnya, jadi tidak perlu saya tulis di sini lagi. Ini jadi rumus sehari permutasi n faktorial dibagi n min r faktorial. Contohnya gini, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa? Nih, di sini sudah ini ya, bedakan ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Oke, n-nya 8. Kemudian dia mau memilih apa aja? Ketua 1, 2, 3. Nah, berarti R-nya ada 3 di sini. Oke, tinggal di sini 8 faktorial, 8 dikurangi 3 faktorial, jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa dia berhenti di 5 faktorial? Karena di bawahnya ini 8 kurangi 3, 5 faktorial, jadi ini nanti bisa dicoret. Nah, ketinggal 8 kali 7 kali 6, ketemunya 336. Ini berarti ada 336 cara. Untuk kombinasi, nih kombinasi bedanya cuma ini. Kalau dia permutasi tinggal n faktorial n min r. Nah, kalau kombinasi di sini di depannya dikasih dikalikan r faktorial. Contohnya ini. Dari 10 siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore. Di sini tidak disebutkan 4 siswa itu harus siapa, atau dia 4 siswa sebagai sekretaris, ketua. Dia hanya disebutkan 4 siswa. Nah, artinya dia acak. Urutannya tidak diperhatikan, maka dia memakai kombinasi. Nah, N-nya 10, R-nya 4. Jadi hitungannya 10 faktorial, 4 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial. Nah, di sini berhenti di angka 6 karena di sini ada angka 6, tinggal dicoret. Terus 10, 9, 8, 7, 4 faktorial kita jabarkan. 4, 3, 2, 1, ketemunya 210 cara. Kita bisa membedakan ya, maka yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Nah, di sini tadi permutasi itu ada bermacam-macam caranya ya. Di sini maksudnya ada bermacam-macam persoalan. Di sini ada N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara dihadiri 5 negara. Panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak panitia menyusun kelima bendera tersebut? Nah, ini tinggal dia pakai permutasi, jadi hanya 5 faktorial. Tadi nih ini juga sama ya, jadi berapa banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi. Dilihat di sini hurufnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N-nya ada 10. Nah, 10 ini terdiri dari huruf B, A, S, sama I. Nah, ini 2, 3, ada berapa? B-nya ada 2, A-nya ada 3, S-nya ada 4, I-nya ada 1. Tinggal kalian di sini N 10 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini macam-macam dari soal permutasi ya. Kemudian ada permutasi siklis, itu dia misalnya gini, salaman, duduk mengelilingi, jadi dia siklis atau dia lingkaran, membentuk lingkaran. Itu rumusnya N-1. Ini kalian kemarin sudah mencatat ya, nanti dicermati lagi. Jadi saya hanya di sini menegaskan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi tadi dia urutannya diperhatikan ya, urutannya diperhatikan seperti ini contohnya tadi mana ini ya. Jadi dia disebutkan ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kombinasi itu tidak diperhatikan tanpa memperhatikan urutannya. Dia hanya 4 siswa. Tidak disebutkan untuk sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa.
Demikian penjelasan dari saya, semoga memperjelas ya kemarin yang anak-anakku yang mungkin belum paham dari penjelasan Mas Lana kemarin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat.